Bab 37. Kamu kenapa sih, masih malu-malu sama abang? Brian sangat paham jika sedang berdekatan seperti ini, jarang sekali mereka bertatapan. Udah bang, Clara tidak menjawab pertanyaan Brian. Gitu dong, makasih sayang, setelah mengucapkan terima kasih, Brian memiringkan sedikit kepalanya, dan mengecup sekilas bibir Clara yang menurutnya sangat menggoda. Ya udah cepetan dong, abang tuh selalu aja lambat. Setiap mau pergi kemana-mana, pasti adek yang duluan siap. Di mana-mana suami bang yang nungguin istri dandan, lah ini kebalik. Kamu nggak capek apa ngomel terus? Kasian juga anaknya nggak bisa bobo dengerin suara mamanya ngomel. Brian bercermin, menyisir rambutnya. Sementara Clara masih menunggunya di sisi ranjang sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Oh iya, kamu kapan cek kandungan lagi? Sesuai jadwal yang dianjurkan dokter, minggu depan bang. Oke, udah nih. Ayo sayang. Mereka sampai di sebuah kafe dua lantai yang tidak lain adalah milik Brian. Saat pintu terbuka, mereka sudah disambut hangat oleh beberapa pegawai di sana, tak sedikit yang menatap Clara dengan tatapan heran. Karena sebagian pegawai Brian belum mengetahui tentang pernikahannya. Duduk di sini ya sayang. Brian mengarahkan Clara pada sebuah meja yang agak terasing dari keramaian. Clara hanya menurut saja. Sebenarnya dia juga agak risih dengan beberapa pasang mata yang sejak awal ia melangkah ke sini terus menatap dirinya. Bang, mau kemana? Tanya Clara saat setelah ia duduk, Brian malah melangkah pergi. Seketika lelaki itu pun berbalik. Sebentar aja sayang, abang ke ruang itu. Ia mengarahkan wajahnya pada sebuah ruangan khusus manajer untuk Kev-nya. Manajer itu adalah sahabatnya sendiri, Dimas. Kamu mau makan apa langsung bilang ke pelayan aja, bentar lagi mereka pasti nyamperin kamu, sebentar ya sayang. Dengan berat hati karena tak ingin ditinggalkan sendiri, Clara pun mengiyakan dan membiarkan Brian masuk ke dalam sana. Tak lama setelah Brian pergi meninggalkannya, ada seorang pelayan wanita yang menghampirinya. Selamat siang ibu cantik, silahkan. Clara hanya tersenyum tipis, lalu ia membuka menu tersebut. Dan begitu banyak pilihan hingga ia bingung untuk memilih. Akhirnya ia memilih salah satu hidangan utama dan beberapa dessert. Silahkan ditunggu beberapa menit ya bu, ucap pelayan itu sangat ramah kepadanya. Iya, terima kasih. Sekitar 15 menit Brian belum juga kembali. Clara merasa bosan dan mengambil ponselnya. Membuka sosmed, hingga mengirim pesan pada ibunya yang sudah sangat ia rindukan. Sambil sesekali matanya melirik ke arah pintu ruangan di mana suaminya berada, berharap lelaki itu segera muncul. Sambil menunggu, Clara membuka aplikasi Instagramnya. Ia iseng melakukan pencarian pada akun Brian. Karena sudah lama sekali Clara tidak mengecek akun sosmed suaminya apakah ada sesuatu yang baru. Pikirnya. Kemudian Clara sedikit melongo tak percaya kala mendapati sebuah foto selfie mereka berdua sambil memegang hasil USG, dengan caption sebentar lagi bertiga. Setelah membaca caption foto itu Clara tersenyum bangga. Lelaki itu selalu saja penuh kejutan, setiap tindakan dan hal-hal kecil yang ia lakukan sering membuat Clara menjadi wanita yang paling bahagia di dunia. Foto tersebut mereka ambil beberapa waktu lalu untuk memberi kejutan pada Mama Mira. Ya ampun aku jelek banget di sini, pucat, nggak pakai lipstik. Clara berbicara pelan, dan ia membaca banyak komentar dari foto itu yang sudah pasti dari teman-temannya Brian. Brian udah nikah. Kapan nikahnya? Kok beda? Dan ada beberapa komentar lagi yang agak nyeleneh. Kapan bikinnya Bri? Kok tiba-tiba udah jadi aja? Clara tersenyum membaca beberapa komentar itu, iseng juga ternyata teman-teman Brian. Dan tak ada satu komentar pun yang ditanggapi oleh Brian. Serius banget, ngapain sayang? Suara itu mengagetkannya dan Clara langsung mengangkat kepalanya ke atas. Ke poin Instagram kamu, nih. Sambil menunjukkan layar ponselnya ke hadapan Brian. Foto itu. Abang suka. Brian duduk di hadapan Clara. Sayang,
Kamu baca nggak komentar teman-teman kamu di foto itu? Baca? Biarin aja, jawab Brian santai. Mereka pasti mikirnya macam-macam, kamu nggak pernah upload foto nikah, tapi tiba-tiba upload hasil USG. Clara tertawa kecil. Foto nikah. Abang nggak punya. Masa sih? Iya sayang. Iya waktu itu kan nggak terlalu penting buat kamu. Clara mulai membahas masa lalu, Brian memilih diam tak mau menjawab. Daripada panjang urusannya. Tak lama kemudian, pelayan mengantarkan beberapa pesanan Clara. Silahkan Pak, Bu. Iya terima kasih, siapa ya nama kamu? Saya lupa. Brian mencoba mengingat nama salah satu karyawannya tersebut. Sisil Pak, jawab wanita itu. Oh ya, terima kasih Sisil. Bang, karyawan di sini berapa orang? Tanya Clara. Keseluruhan kayaknya 20 orang deh. Sayang, kamu tahu aja menu andalan di sini, ucap Brian kala melihat sepiring nasi putih beef black pepper dengan tambahan salad sayur. Dan itu adalah salah satu menu andalan cafe-nya. Di situ tertulis best seller Bang, jadi penasaran. Abis bingung menunya banyak banget. Itu ide kamu semua Bang. Clara lalu menyicipi menu itu. Iya, ide abang berdua dengan Dimas. Mama juga ada nambahin beberapa, jawabnya. Oh ya, ini enak Bang, kamu nggak makan. Lanjutnya lagi. Makan? Suapin dong. Saat Brian berkata seperti itu Clara melirik sekeliling. Di sini rame Bang, kamu nggak malu dilihatin. Biarin, emang kenapa? Clara mengambil satu suapan dan mengarahkan ke suami manjanya. Dan satu suapan lagi untuk dirinya sendiri. Sementara dari kejauhan, dua orang karyawan yang bertugas di kasir, sejak tadi terus memperhatikan kemesraan mereka. Kasihannya yang patah hati, alih-alih pingin jadi pacar bos, sirna nih kayaknya. Ucap Desi pada rekannya yang bernama Cindy. Sudah sejak awal bekerja di sini ia menaruh perasaan terhadap Brian. Iya aku patah hati, tapi entah kenapa rasanya lebih rela Pak Brian sama istrinya sekarang, daripada sama pacarnya dulu itu yang sering kesini. Siapa sih namanya? Tisya, jawab Desi. Nah iya, rada sombong kan. Coba deh kamu bandingin sama mbak yang ini, udah cantik, auratnya ketutup juga. Duh Pak Brian pasti teduh banget kalau dekat istrinya, lihat tuh, tatapannya. Kalau aku yang ditatap kayak gitu, auto pingsan pasti. Cindy mengingat beberapa kali Tisya pernah dibawa Brian ke kafe ini, tak pernah sedikit pun tersenyum. Iya ya, aku juga ngerasa gitu, suap-suapan lagi. Mesranya. Hus, kerja kalian jangan gosip. Seru Dimas pada kedua wanita itu. Nggak gosip Pak Dimas, yang kami ceritakan ini kisah nyata. Jawab Desi sambil mengarahkan tatapannya ke bos dan istrinya yang sedang menikmati makanan. Iya juga ya, saya jadi iri. Dimas pun ikut mengarahkan pandangannya ke mereka yang sedang bermesraan. Pak Dimas sama saya aja daripada kelamaan jomblo, celetuk Cindy asal. Ia tahu Dimas sangat tertutup dan sedikit takut dengan makhluk yang bernama wanita. Maka Cindy sengaja menggodanya seperti itu. Dimas menggeleng pelan, lalu meninggalkan mereka berdua, dan beranjak ke dapur untuk memantau pekerjaan karyawan lain. Bang, jadi bulan depan udah pasti kita pindah ke kota ini. Sambil menikmati dessert yang sudah habis setengah. Clara memang tak bisa berhenti jika itu berkaitan dengan coklat ataupun es krim. Iya, sayang. Kenapa kok kamu kelihatan sedih gitu? Terus rumah itu gimana Bang? Ya dijual aja, jawab Brian santai. Mendengar kata dijual, itu artinya mereka takkan pernah kembali lagi ke rumah itu. Begitu banyak kenangan manis yang mereka yang tercipta di sana termasuk saat pertama kali Clara menyerahkan mahkotanya pada Brian. Ya sedih, rumah itu banyak kenangannya. Iya sih, termasuk malam pertama kita kan. Brian seolah tahu apa yang ada di dalam pikiran istrinya. Clara tertunduk malu dan mengangguk pelan sambil tersenyum. Sayang, kamu mau kemana?
Nadia menatap Caesar yang sudah bersiap rapi dengan kemejanya. Aku ke kantor sebentar ya sayang, ada berkas yang harus aku tanda tangani segera, terkait kontrak. Caesar menghampiri Nadia yang sedang duduk di tepi ranjang dengan rambut acak-acakan, bangun tidur. Kamu kan udah bilang mau libur, emang gak bisa Randi aja yang ngantar dokumen itu ke sini? Nadia berdecak kesal Caesar tidak menepati janjinya untuk libur hari ini menemaninya seharian di kamar sesuai perkataannya kemarin. Aku kan gak ngapa-ngapain di rumah, kenapa juga harus ngerepotin Randi? Kerjaan dia udah banyak sayang. Apa salahnya aku ke yang perusahaan? Sebentar aja kok. Setelah selesai aku langsung pulang. Oke. Sambil memegang kedua pipi Nadia, setengah memohon agar diizinkan pergi. Aku ikut. Nadia langsung bangkit dan menuju kamar mandi. Nggak usah, kamu bilang apa tadi? Badanmu capek mau istirahat kan? Caesar langsung mencegat Nadia dengan menarik tangannya. Tapi aku mau ikut, aku bosan di rumah. Please. Nadia memegang kedua tangan Caesar, dengan tatapan memohon, dengan air mata yang sudah menggenang di pelupuknya. Jika sudah seperti ini lelaki itu tak bisa menolak permintaan istri manjanya. Ya udah, siap-siap. Aku tunggu. Yeay, makasih sayang. Sepanjang perjalanan menuju kantor Caesar, Nadia terus saja tersenyum. Ibarat seorang putri yang diberi kebebasan untuk keluar istana. Senang banget kamu ya keluar rumah. Caesar melirik ke Nadia. Ya iya dong, aku mau di rumah tapi kalau ada kamu. Nadia melirik ke kiri ke kanan, seperti mendapatkan pemandangan segar. Iya tapi aku kan harus kerja sayang, nggak mungkin kan manjain kamu di kamar terus. Tapi kan kamu yang janji selama aku hamil kamu bakalan manjain aku terus, selalu nurutin apa yang aku mau. Iya benar, tapi kan aku juga punya urusan di luar sayang, aku kerja bukan bermain-main. Nadia tidak menjawab lagi, ia hanya mengerucutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Setengah jam perjalanan, mereka sudah sampai. Saat turun dari mobil, tiba-tiba Nadia menginginkan sesuatu. Sayang, kamu buru-buru kan ya? Aku mampir ke toko kue itu sebentar ya, kamu duluan aja nanti aku nyusul. Melihat toko kue di tepat di sebelah gedung perusahaan, tiba-tiba Nadia ingin memakan sesuatu yang manis. Kamu nggak apa-apa sendiri kan? Caesar meyakinkan sekali lagi. Nadia mengangguk, lalu melenggang pergi ke toko kue itu untuk membeli beberapa cake manis di sana dan mereka berpisah di parkiran. Nadia memilih beberapa kue di antaranya cheesecake, cupi cake varian strawberry dan muffin pisang. Ia hanya memilih untuknya sendiri, karena Caesar tidak menyukai yang manis-manis kecuali dirinya. Selesai urusan membeli kue, Nadia melangkah masuk ke gedung perusahaan. Semua karyawan sudah hafal dengan Nadia mulai dari petugas keamanan, hingga karyawan yang berada di lantai teratas. Saat berpapasan dengannya semua menunduk dan tersenyum ramah. Nadia hanya membalas dengan senyum sekedar agar tak dikata sombong. Ini Pak, beberapa dokumen yang harus ditanda tangan. Yuri mendekat tepat di samping Caesar dengan menyodorkan beberapa map. Ya, Randi mana? Oh ya tolong kamu jangan sedekat ini sama saya, bisa mundur sedikit. Sebenarnya Caesar juga agak risih dengan perlakuan Yuri yang semakin menjadi-jadi. Hanya saja ia terlalu malas untuk bertindak, terlebih ia adalah orang yang tidak tegaan untuk bersikap keras. Randi lagi makan siang, Pak. Loh biasanya kan juga sedekat ini, jadi kalau Bapak perlu apa-apa sama saya, lebih mudah, jawab Yuri dengan enteng. Ia tak tahu jika sekarang ia dalam bahaya. Ya udah, silahkan kamu makan siang juga, ini biar saya atasi sendiri, tinggal tanda tangan aja kan. Saya sengaja nunggu Bapak, untuk makan siang bareng. Yuri, sepertinya kesabaran Caesar sudah habis menghadapi sekretarisnya ini. Dengan satu kali bentakan, Yuri langsung mundur, namun sebelum benar-benar menjauh, ia memegang pundak bosnya itu. Baiklah kalau Bapak ingin saya pergi dari sini. Oke. Dari beberapa saat yang lalu, Nadia sudah berada di sana, melihat mereka dari luar kaca jendela.
Paper bag berisi kue-kue manis yang ia tenteng seketika terlepas dari genggamannya. Nadia masuk dan berpapasan dengan Yuri dan plak. Tak segan-segan ia mendaratkan telapak tangannya pada pipi sekretaris suaminya itu. Sayang, kamu apa-apaan? Caesar berdiri dari kursinya, mendekati mereka. Yuri yang menyadari kesalahannya langsung melangkah pergi dan meninggalkan ruangan itu sambil memegang pipi kanannya yang terasa panas. Ia tahu, Nadia pasti sudah melihat apa yang ia lakukan tadi. Kamu masih nanya lagi. Sekarang kamu tinggal pilih, pecat dia atau aku yang pergi dari kehidupan kamu. Dengan isak tangis dan sedikit teriakan Nadia meminta Caesar menentukan pilihannya. Caesar segera menutup pintu ruangannya agar keributan tidak terdengar keluar. Sayang, iya oke aku bakalan ganti sekretaris aku, udah kamu nggak perlu pikirkan soal ini. Kamu tuh lagi hamil, jangan terlalu banyak yang kamu pikirkan. Caesar menuntun Nadia untuk duduk di sofa. Mengusap pipi Nadia yang berderai air mata. Gimana aku nggak mikir, dia itu terobsesi sama kamu. Pokoknya hari ini, hari terakhir ya aku lihat mukanya di kantor kamu. Caesar membawa Nadia ke dalam pelukannya, wanita itu masih terisak dan menggeram. Perempuan mana sih yang rela lelakinya digoda? Mungkin jika tidak ada kejadian seperti ini, ia tak akan pernah bisa bersikap tegas dengan Yuri. Namun nalurinya tak tega untuk memecat wanita itu. Bagaimanapun Yuri sudah banyak berjasa membantu pekerjaannya selama 2 tahun. Apalagi ia tergolong pintar dan cepat tanggap. Maka Caesar berniat untuk memindahkannya ke divisi lain di perusahaannya. 1 minggu kemudian, Clara terbangun, matanya masih terpejam, seperti biasa sebelum benar-benar beranjak dari ranjang. Ia ingin bermanja-manja dulu dengan Brian, mendekapkan wajahnya di dada lelaki itu hanya untuk sekedar mencium aroma tubuhnya. Namun kala tangannya meraba ke samping, ia tak mendapati Brian, dan segera membuka matanya. Lalu beranjak keluar kamar. Tuan Putri, udah bangun. Saat pintu terbuka, Brian menoleh ke Clara yang masih acak-acakan. Iya, kok nggak bangunin sih bang, kan mau bantuin juga. Ucap Clara kala melihat Brian sedang sibuk dengan buku-buku tebalnya yang begitu banyak. Sengaja sayang, nggak tega banguninnya. Pagi itu, Clara bingung harus memulai dari mana membenahi barang-barang mereka untuk pindah. Padahal Brian sudah mengatakan padanya bahwa membawa barang yang penting saja, dan selebihnya akan ditinggal. Sayang, kamu jangan terlalu capek, sebagian barang-barang kamu udah abang packing tadi malam. Oh ya, makasih ya sayang. Clara menghampiri Brian seketika memeluknya dari belakang. Sayang, abang keringatan jangan gini dong. Brian berusaha melepas pelukan istrinya. Namun justru Clara memeluknya lebih erat. Biarin, begini nih yang enak. Brian tersenyum, dengan tingkah Clara yang seperti itu. Wanita yang unik, kadang manja kadang cerewet dengan segala ocehan yang tak ada habisnya. Kadang juga bisa romantis. Tapi seperti apapun tingkah laku istrinya itu takkan memudarkan rasa sayang dan cintanya. Setelah puas memeluk Brian, adek nyiapin sarapan dulu ya. Clara beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia harus menikmati hari-hari terakhirnya di dapur ini. Ah sedihnya ninggalin dapur ini. Clara membatin. Segelas kopi sudah ia siapkan untuk Brian, lalu meletakkannya di meja makan. Bang, ini kopinya. Makasih, sayang teriak Brian dari ruang tamu. Lelaki itu masih sibuk menyusun buku-bukunya ke dalam kardus. Saat mulai mengupas bawang, entah mengapa mata Clara terasa sangat perih. Hingga air matanya benar-benar menetes. Setelah selesai dengan buku-bukunya, Brian beralih pada rak sepatunya. Di sana terdapat beberapa kotak sepatu yang masih berisi beberapa pasang sepatu miliknya terutama sepatu olahraga dan sepatu khusus futsal. Ia memilah yang masih layak dan tidak. Saat membuka kotak yang ketiga, ia terbelalak dan sedikit panik melihat isinya. Ya ampun ini bahaya banget. Tak mau berlama-lama, Brian segera membawa sepasang sepatu berwarna merah cerah.
dengan tapak heels 7 senti itu keluar rumah dan membuangnya ke tempat sampah yang berada di depan rumah. Maafin aku Tisya, ini terlalu bahaya kalau sampai istriku melihat. Gumamnya dalam hati. Ia mengingat sekitar 1 tahun lalu, Tisya pernah datang ke rumah ini, menginap. Namun wanita itu tidak sendiri, melainkan datang dengan Mama Mira. Entah bagaimana sepatu milik mantan kekasihnya itu bisa tertinggal di sini, ia pun tak tahu persis. Bang, ngapain? Mendengar istrinya memanggil dari dalam rumah, Brian panik bukan main, berharap Clara tak melihat dan tak mengetahui apapun.